Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman ajukan lewat Facebook saya maupun lewat Instagram. Kita mulai. Ini pertanyaan dari rekan Andika Adiputranto. Sore Pak Adi, salah satu cara untuk menguatkan LOE adalah dengan relaksasi dan sensualisasi. Benar. Nah, tapi saya jarang melakukan relaksasi. Apakah dengan melakukan pengulangan bisa meningkatkan LOE juga? Contoh spesifik, rutin ngobrol-ngobrol dengan pasangan mengenai impian-impian yang akan kami raih dan emosi apa yang akan dirasakan ketika impian itu teraih. Oh ya, catatan, kita rajin THT dan EPT juga. Jadi begini teman-teman, ini pertanyaan menarik. LOE ini adalah the law of attraction, yaitu hukum daya tarik. Jadi semesta alam ini berisi energi. Tidak ada ruang kosong, semuanya terisi oleh energi dan ini ada penelitiannya. LOE ini bekerja dengan syarat. Ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ada suatu bentuk pikiran. Jadi dalam hal ini adalah goal atau impian. Yang kedua adalah emosi, perasaan. Emosi ini bisa positif maupun negatif. Tentu saja dalam hal ini, dalam konteks goal kita yang dimasukkan adalah emosi positif. Sekarang apakah bisa hanya dengan sering-sering mengulang, mengingat, atau ngobrol dengan pasangan bisa meningkatkan LOE? Jawabannya bergantung. Apabila saat bercerita mengenai impian atau goal ini, Anda bisa merasakan emosi positif, Anda bisa melihat dalam pikiran Anda goal ini telah tercapai, maka LOE meningkat secara luar biasa. Tetapi apabila Anda hanya cerita, nanti kalau tercapai kita akan merasakan misalnya perasaan senang, bahagia. Anda hanya menarasikan tanpa Anda merasakan di hati Anda, maka LOE Anda akan sangat lemah. Tidak efektif cara seperti ini. Bentuk pikiran yaitu goal atau dream, ditambah lagi emosi yang kuat, emosi positif terutama, ini sangat mempercepat dan menguatkan LOE. Dengan satu syarat tambahan, di dalam diri kita, di bawah sadar kita tidak terjadi penolakan. Apabila ada penolakan, ada perasaan tidak nyaman, ada bagian diri yang bilang, nggak mungkin ini, nggak masuk akal. Maka LOE tidak akan bisa bekerja. Di workshop Quantum Life Transformation, saya menunjukkan ini dan saya menyebutnya dengan nama psikologi yang bisa dimatematikkan. Gampangnya adalah matematika psikologi. Jadi apabila ada satu keinginan dari diri kita, katakanlah dengan intensitas 0 sampai 10, 10 itu paling maksimal, 0 tidak ada sama sekali, dorongan atau hasrat atau keinginan atau keyakinan. Apabila keyakinan, dorongan ini sangat tinggi, misalkan 10, maka LOE ini bekerja sangat efektif. Tapi bila misalnya di dalam diri kita selain ada dorongan untuk ingin bisa mendapatkan impian ini, ditambah ada lagi perasaan atau bagian diri yang negatif yang nggak mungkin, ini nggak bisa. Dan dia juga cukup kuat. Katakanlah keinginan kita atau keyakinan kita di angka 8 dan ini juga di angka 8, sama-sama 8, satu mau satu nggak mau. Ini LOE tidak akan bisa efektif bekerja untuk kita. Jadi sudah jelas ya, Anda perlu rileks, Anda perlu membayangkan, merasakan seolah-olah ini sudah terjadi. Jadi jangan cuma bicara saja. Kalau Anda hanya bicara saja atau ngobrol saja, ini salah satu cara. Tapi akan sangat efektif apabila Anda melakukan relaksasi dan sensualisasi. Jelas ya? Oke, ke pertanyaan berikutnya. Dari rekan Ahmad Sugianto. Pak, bagaimana melakukan self hipnosis dan langkah-langkahnya? Oke, ini setara dengan pertanyaan Hendro Huang. Pak Adi, apa teknik yang efisien
untuk melakukan self hipnosis sehingga dapat masuk ke kondisi hipnosis yang dalam. Pertanyaan lanjutan dari rekan Hendro Huang, apabila dalam melakukan self hipnosis saat akan melakukan terminasi, mengakhiri, untuk kembali ke kondisi sadar normal, apakah boleh langsung terbangun tanpa melewati tahap terminasi? Dan apakah tanpa terminasi langsung bangun secara otomatis akan keluar dari kondisi trans? Ini pertanyaan menarik. Self hipnosis artinya hipnosis yang dilakukan oleh diri sendiri kepada diri sendiri. Bahasa Indonesianya saya biasa menyebutnya dengan swahipnosis. Hipnosis adalah suatu kondisi kesadaran, suatu kondisi khusus. Ada yang menyebutnya dengan altered state of consciousness. Jadi, bagaimana caranya kita melakukan self hypnosis? Mudah. Kita perlu rileks. Saat kita rileks, gelombang otak kita turun. Cuma ada kendalanya di sini. Orang-orang yang melakukan self hypnosis, termasuk saya juga, yang setiap hari melakukan meditasi, itu adalah self hypnosis. Sejatinya ada dua bagian diri. Yang satu adalah yang melakukan hipnosisnya, yang satu bagian yang dihipnosis. Jadi ada dua. Nah, untuk bisa melakukan self hypnosis pada diri sendiri, maka bagian yang aktif ini yang akan menghipnosis diri kita itu harus terus aktif. Dan dia mengarahkan, misalkan rasakan perasaan rileks dari ubun-ubun, turun ke pipi, turun ke leher. Ini adalah relaksasi progresif atau progressive relaxation. Maka relaksasi ini akan perlahan-lahan terjadi dan terus akhirnya menyeluruh ke seluruh tubuh. Kendalanya adalah apabila misalkan kita terlalu rileks, masuk ke kondisi hipnosis yang sangat dalam, maka bagian diri yang tadi satu ini yang melakukan hipnosis itu tidak bisa aktif. Jadi ini dilema sebenarnya. Kita mau menghipnosis diri sendiri, kalau self hipnosis kita tentu saja mau bisa masuk sedalam mungkin. Masalahnya adalah kalau masuk sedalam mungkin, bagian yang menghipnosis tidak bisa aktif. Jadi biasanya dari pengalaman selama ini, orang itu akan stuck. Ya, dia akan tersangkut di tengah-tengah. Mau masuk terlalu dalam, nanti ini nggak aktif. Tapi kalau tidak masuk lebih dalam, rasanya kok tidak nyaman. Kok kurang maksimal. Jadi saran saya adalah, cara paling mudah melakukan self hypnosis adalah, dari pengalaman saya dan ini yang saya ajarkan kepada banyak orang, Anda perlu dibimbing masuk kondisi hipnosis oleh orang lain. Artinya heterohipnosis. Jadi misalnya nih, ada seseorang yang jago melakukan hipnosis, dia yang menuntun Anda untuk masuk kondisi hipnosis. Jadi Anda hanya sebagai orang yang menjalani, dia yang melakukan. Jadi pasrah, nggak usah ngapa-ngapain, Anda rileks, Anda turun, sudah ikuti saja bimbingannya. Di sini Anda tidak perlu berpikir karena yang mengarahkan adalah orang lain. Maka nanti setelah Anda masuk ke kondisi yang sangat dalam, minta dia memasang anchor atau jangkar. Jangkar ini adalah satu trigger. Nanti ya setelah Anda masuk sangat deep, dikasih jangkar, misalnya jangkarnya adalah dengan menyatukan 3 jari kiri ini misalnya. Maka setelah nanti Anda keluar dari kondisi hipnosis, waktu Anda mau masuk lagi sendiri di rumah, Anda cukup niatkan dan Anda satukan 3 jari ini seperti ini. Tutup mata, Anda langsung masuk kembali ke dalam kondisi yang sangat dalam seperti sebelumnya. Dan berita baiknya adalah, kalau ini sering-sering dilakukan, setiap kali Anda melakukan, Anda masuknya lebih cepat dan lebih dalam. Ini namanya dose effect, efek dosis. Semakin dilakukan, maka dosisnya akan semakin naik, semakin tinggi. Terus, bagaimana cara melakukannya sendiri? Tadi ada tanya langkah-langkahnya, sudah saya jelaskan di depan. Yang paling mudah, saran saya adalah ikut pelatihannya murid saya, Agus Wirajaya. Agus Wirajaya mengajar workshop scientific self hypnosis. Saya sudah ikut dan materi yang sangat bagus. Di situ Anda akan mendapatkan dalam 2 hari begitu banyak informasi
cara melakukannya, masuk ke dalam bawah sadar, bagaimana melakukan sugesti dengan benar, dan masih banyak hal yang lain. Pertanyaan rekan Hendro Huang ini menarik. Apakah bisa orang yang sudah masuk kondisi sangat dalam, tiba-tiba keluar, terminasi, kembali ke kesadaran normal tanpa harus lewat proses yang kita menyebutnya terminasi, proses perlahan-lahan naik ke kesadaran normal. Ingat ya, saya tidak mengatakan terbangun loh. Kalau terbangun itu artinya kondisi hipnosis adalah kondisi tidur, padahal ini tidak. Kondisi hipnosis orang sadar sesadar-sadarnya. Sekarang bisa Kak, dari kondisi yang sangat dalam, langsung buka mata, langsung sadar normal. Teman-teman, ada dua hal yang harus diperhatikan. Nomor satu, otak kita, pikiran kita ini sifatnya digital. Cepat naik, cepat turun. Badan kita, ini fisik ini sifatnya analog. Jadi naiknya tuh pelan-pelan. Analoginya begini. Kalau misalkan kita lagi tidur lelap, Anda lagi tertidur lelap, tiba-tiba dibangunkan, mendadak, bagaimana? Bisa saja pikiran itu kacau, bener gak? Atau badan ini mau gerak pun masih belum bisa, karena sebenarnya badan Anda masih istirahat sangat dalam. Jadi saran saya adalah, sebaiknya kalau kita masuknya pelan, sebaiknya keluarnya, apalagi Anda sangat dalam ya, Anda juga keluarnya harus pelan. Supaya apa? Supaya badan ini pelan-pelan naik kembali ke kondisi kesadaran normal. Jadi tidak kaget. Dalam pelatihan, saya sering menemukan ada peserta yang, karena di workshop QLT saya pasti mengajarkan mereka self-hypnosis. Saya menuntun mereka masuk ke kondisi ekstrim, kondisi ultimate depth. Mereka masuk sangat dalam, saya beri jangkar, saya beri anchor. Ada beberapa peserta yang pada saat saya tuntun keluar, dan saya tuntunnya pelan-pelan loh, itu tidak mengikuti. Mereka keluar dengan kecepatan yang mereka inginkan. Setelahnya tahu apa yang terjadi? Kepala mereka pusing. Saya biasanya tanya setelah saya tuntun mereka keluar, saya tanya, gimana semuanya? Baik-baik, sehat-sehat semua? Segar badannya? Kepalanya ringan? Beberapa geleng-geleng kepala. Saya bilang, kenapa? Kepala saya pusing, Pak. Oke, nah karena kepalanya pusing, saya ngerti apa yang terjadi. Kemudian saya bantu dia menghilangkan pusingnya. Dan ini jangan sampai terjadi pada Anda. Kalau Anda nggak bisa menghilangkan pusingnya, karena Anda keluar terlalu cepat, nanti pusingnya ini bisa terbawa seharian. Dan ini akan mengganggu ritme kerja. Jelas ya? Oke, lanjut. Pertanyaan dari rekan Doli Satria Hardi. Selamat pagi Pak Adi. Menurut Pak Adi, dari sudut pandangan hipnosis, apakah astral projection benar-benar nyata atau hanya sekedar imajinasi saja? Wah, ini pertanyaan menarik. Saya tidak akan membahas apakah ini dari sudut pandang hipnosis. Saya membahas dari sudut pandang yang ilmiah. Bertahun-tahun yang lalu, sekitar kira-kira 15 tahun yang lalu kurang lebih ya, saya juga tertarik dengan bidang seperti begini dan saya sempat mendalaminya. Tapi saya mendalaminya dengan berlandaskan literatur dan riset yang dilakukan di Barat. Saya jumpa dengan satu penelitian yang dilakukan oleh, lebih tepatnya investigasi ya, yang dilakukan oleh Robert Monroe. Ini orang Amerika, dan di tahun 1958 Robert Monroe ini secara alamiah, secara tiba-tiba mengalami fenomena yang disebut dengan out of body experience. Nah, ini yang disebut dengan astral projection atau perjalanan astral. Pengalaman keluar dari tubuh. Ini terjadi tanpa mantra, tanpa puasa, tanpa macam-macam. Secara alamiah, boom, dia mengalami. Istilah out of body experience ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh seorang pakar di bidang consciousness, kesadaran, namanya Charles Sturt. Jadi 1958 Robert Monroe mengalami secara spontan pengalaman astral projection ini, dan dasar orangnya sangat ingin tahu, dia mencari tahu ini sebenarnya fenomena apa. Dan mulailah dia menginvestigasi, meneliti. Dia mulai
mengukur gelombang otaknya, dia mengukur detak jantungnya, kemudian macam-macam. Dia menyimpulkan bahwa ini fenomena bisa direplika. Caranya adalah dia membuat sebuah program audio, saya beli audionya, dan itu perlu didengarkan. Nah, ini bermain di frekuensi sudah, ya. Jadi astral projection ini sesuatu yang menarik. Kalau kita punya frekuensi gelombang otak yang tepat, saat itu badan kita tertidur tapi pikiran kita masih waspada, masih aktif, maka kita bisa mengalami seperti yang Anda tanyakan. Kesadaran kita keluar dari tubuh dan kita bisa melihat kita lagi tidur. Oke? Robert Monroe di tahun 1971 menulis bukunya yang pertama, judulnya Journeys Out of the Body. Kemudian dia melakukan investigasi lebih lanjut. Dia tuliskan temuan-temuannya di tahun 1985 di bukunya yang kedua, judulnya Far Journeys. Ini berisi hasil investigasi personal yang dilakukan oleh Monroe terhadap realita non-fisik. Kemudian 1994 Robert Monroe menulis buku yang ketiga yang judulnya Ultimate Journey. Jadi ini sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa direplika. Yang luar biasa, saya mengatakan ini luar biasa kenapa? Karena selama ini kita berpikir ini sesuatu yang klinis, sesuatu yang mistis. Robert Monroe membuat audio program itu, kemudian dia minta temannya mendengarkan program audio ini. Jadi musik relaksasi dengan frekuensi-frekuensi tertentu, temannya mengalami hal yang sama. Oh, mungkin ini kebetulan. Maka audio ini dikirimkan ke temannya yang jaraknya dari tempat tinggalnya kurang lebih 5.000 kilo. Dikirim, dia terima, temannya suruh dengar. Yang terjadi adalah temannya juga mengalami out of body experience. Jadi ini sesuatu yang bisa direplika. Bukan mistik, tidak pakai kekuatan gelap, magic, magis, tidak. Ini hanyalah fenomena kesadaran, fenomena pikiran. Jelas ya? Lanjut. Pertanyaan dari rekan Yi Fung. Pak Adi, saya ada pertanyaan yang membuat penasaran sekali. Begini, audio relaksasi yang telah Pak Adi buat itu membantu banyak orang. Mereka merasakan manfaatnya dari komentar-komentarnya. Mereka merasa senang dengan solusi kebaikan yang Bapak berikan hanya dengan audio tersebut. Dapat membantu masalah banyak orang. Nah, dengan keterbatasan ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah untuk mengubah mental block, emosi negatif yang tinggi, mudah stres tanpa sebab yang diketahui, cenderung diam, kadang kasar, suka memaksa kehendak, atau kebiasaan negatif yang sangat sulit dikendalikan, mengakibatkan mental diri terganggu dan merugikan diri sendiri atau orang lain atau di keluarga, apakah itu bisa diterapi melalui audio hipnoterapi? Dan juga apakah aman dan efektif bisa berubah? Jika bisa, apakah Pak Adi sudi kiranya mau membantu membuatnya untuk dapat mengembalikannya ke arah positif hidupnya? Demikian pertanyaan saya. Jadi rekan ini bertanya, saya yakin ini pasti pertanyaan untuk orang lain ya. Karena yang saya tangkap adalah ini dia bertanya mengenai situasi atau kondisi seseorang. Jadi begini teman, audio relaksasi ini bagus ya, dia punya keterbatasan. Audio relaksasi, satu, dia akan bagus, satu, dia audionya perlu untuk bisa menuntun seseorang masuk ke kondisi hipnosis, kondisi pikiran yang sangat rileks, yang sangat dalam. Yang kedua, sugesti yang diberikan harus mengikuti aturan main yang benar. Ada 13 aturan yang tidak boleh dilanggar dalam menyusun sugesti, skrip sugesti. Jadi ada dua, satu, kedalaman relaksasi atau kedalaman hipnosis, dua, skrip. Ini dua harus benar-benar bagus. Baru bisa memberikan dampak maksimal kepada pikiran bawah sadar seseorang. Tetapi sugesti memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya? Sugesti tidak pernah bisa menjangkau akar masalah. Kalau saya baca sekilas dari apa yang Anda jelaskan pada saya mengenai situasi orang ini, saya lebih cenderung untuk minta
orang ini jumpa terapis, melakukan hipnoterapi yang mencari, menemukan, dan memproses akar masalah. Itu jauh lebih cepat, jauh lebih tuntas daripada hanya sekedar mendengar sugesti. Saya dalam praktik sehari-hari dan juga murid-murid saya, hipnoterapis AWGI, kami tidak mengandalkan terapi berbasis sugesti. Kenapa? Karena terapi berbasis sugesti itu hanya ibaratnya kalau tanaman, Anda ada rumput, kita hanya memotong yang bagian atas. Rumputnya dipotong bersih seolah-olah masalah selesai. Tetapi di dalam tanah itu masih ada akar dan nanti akan tumbuh rumput lagi. Jadi jelas ya, kita perlu memproses. Untuk masalah yang serius, kita perlu memproses akar masalah. Dan ini tidak sulit. Kami melakukannya sudah bertahun-tahun. Saya mulai praktek seperti ini sejak tahun 2005. Dan orang bilang sulit, bagi kami asalkan klien bersedia dibantu, sebenarnya nggak sulit. Oke, itu hanya butuh antara 1 sampai 4 sesi. Teman-teman, selesai sudah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Besar harapan saya dari jawaban yang saya berikan ini bisa memberikan pembelajaran bagi Anda. Kita sama-sama berkembang. Terima kasih Anda sudah bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ini. Dan kita akan jumpa di sesi berikutnya. Tapi ingat, pastikan Anda untuk subscribe, Anda like, Anda aktifkan notifikasi sehingga nanti Anda bisa mendapat pemberitahuan apabila saya mengunggah video-video baru. Dan ingat untuk share kanal YouTube ini. Sampai jumpa.